Oke guys, setelah di segmen sebelumnya kita lebih sedikit mengenal tentang makhluk hitam buas dan ganas yang mereka sebut itu sebagai malaikat maut kiriman dari langit. Malaikat maut yang ditugaskan memburu para manusia pendosa. Dia Jung Jinsu yang dikenal sebagai pemuka agama kebenaran baru, dipercaya menjadi solusi untuk umat manusia di bumi. Namun di akhir segmen justru Jung Jinsu sendirilah malah menjadi bagian orang yang diburu oleh malaikat maut dan dicap sebagai penghuni neraka. Pertanyaan besarnya adalah, apakah benar makhluk hitam buas itu adalah jelmaan malaikat dari langit yang diutus Tuhan ke bumi? Kita langsung saja guys ke ceritanya. Setelah tragedi demonstrasi Pak Jungja yang disiarkan secara live, seluruh warga Korea menjadi saksi hidup, di mana kengerian malaikat itu secara brutal merenggut nyawa Pak Jungja yang akan dikirim ke neraka. Korea kini memasuki fase dunia baru. Bisa dikatakan kini hampir seluruh warga Korea berpindah keyakinan dan menjadi pengikut sekte kebenaran baru. Mereka menerima doktrin dari sekte tersebut yang kini diketuai oleh Kim Jong-il. Dari sekte kebenaran baru menutupi soal kematian ketua terdahulunya, yaitu Jung Jinsu, dan memberitahukan informasi bohong ke publik kalau ketua Jung Jinsu sedang melakukan siar atau dakwah keliling dunia. Oke guys, di sini perlu gue garis bawahi soal malaikat maut itu tak ada satu orang pun yang tahu tentang mereka. Kenapa makhluk itu tiba-tiba muncul dan memburu orang-orang secara random? Jung Jinsu dan Kim Jong-il memanfaatkan kekacauan yang terjadi oleh si makhluk itu untuk mendapatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat Korea. Hingga kini sekte kebenaran baru menjadi sekte terbesar di Korea. Dan sekte tersebut kini dikelola oleh orang-orang profesional dan menjadi ladang bisnis yang sangat besar keuntungannya guys. Setelah 4 tahun berlalu, rumah bekas kediaman Pak Jungja dijadikan museum untuk pengenang sejarah di mana fase dunia baru dimulai. Siang itu di pusat kantor NTBC, media broadcast terbesar di Korea. Dia adalah Daikon Yuji, salah satu perwakilan dari sekte kebenaran baru. Mereka sedang melakukan meeting perihal tayangan iklan yang akan tayangkan di TV nasional bersama dengan Yongjae, salah satu produser di NTBC. Namun ada sedikit ketidaksetujuan Yongjae perihal NTBC yang selalu seperti harus mengikuti apa yang mereka mau. Diketahui kalau istrinya Yongjae ini baru saja melahirkan anak pertama mereka. Istrinya meminta kepadanya untuk segera menemuinya. Namun Yongjae sendiri yang sangat sibuk masih belum sempat untuk bisa bertemu. Yongjae meminta kepada istrinya untuk memfotokan bayinya mereka. Dia sangat ingin sekali melihatnya. Rekan kerjanya, Junwan, terlihat aneh waktu itu. Dia tidak seperti biasanya, seperti ada yang disembunyikan. Dan tiba-tiba saja dia berucap meminta maaf, lalu pergi begitu saja. Soyoung yang akan mengambil video anaknya di ruangan terpisah. Dan saat dia mulai merekam, tiba-tiba saja makhluk itu muncul di hadapan anaknya. Dan berkata kalau 3 hari lagi, anak mereka akan mati pada jam 9 malam. Dan dia diponis akan masuk neraka. Lah, ini bayi salah apa guys? Baru saja lahir ke bumi, sudah dicap sebagai penghuni neraka. Di sini kalian masih berpikir kalau itu adalah malaikat kiriman dari Tuhan? Di lain sisi, Yongjae saat dalam perjalanan, dia mendapati telepon dari istrinya Junwan. Istrinya mengeluhkan kalau Junwan bersikap aneh belakangan ini. Dia sangat khawatir dan meminta Yongjae untuk mencarinya karena Junwan belum pulang sampai dengan sekarang. Dan dia juga tak bisa dihubungi. Singkatnya, karena kasihan, Yongjae pun mencari Junwan. Dia teringat saat di kantor tadi dan menemukan selembaran kertas di meja kerjanya Junwan yang berisikan ada alamat pemancingan. Dirasa piling, dia pun segera ke tempat tersebut. Singkat cerita, dia pun sampai ke danau tempat pemancingan dan benar saja mobil Junwan yang terparkir di sana. Junwan yang sedang duduk termenung di tepi danau sendirian. Junwan sendiri malah menghindar saat Yongjae menghampirinya. Yongjae merayunya untuk dia segera pulang karena istrinya di rumah sedang mencarinya. Junwan memberitahu kalau dirinya mendapatkan pesan kematian. Dia tak ingin ada seorang pun yang mengetahui kematiannya karena rasa malu dirinya menjadi penghuni neraka. Jun meminta kepada Yongjae agar merahasiakan kematiannya itu. Di sini Yongjae sendiri tak percaya apa yang dibicarakan oleh Junwan soal pesan kematiannya itu. Di sini juga Junwan berkata kalau ini dia lakukan atas saran yang diberikan oleh kelompok Sodo. Tak lama malaikat maut pun datang. Untuk pertama kalinya Yongjae melihat malaikat maut itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan kini yang tersisa hanya tubuh gosongnya Junwan. Lalu setelah kejadian itu, kelompok yang disebut Sodo datang dan mengambil bekas mayatnya Junwan untuk menghilangkan jejak. Salah satu dari mereka berbicara kepada Yongjae agar dia merahasiakan kejadian tersebut. Terlihat ada seorang perempuan di sana, dan itu adalah Min Hae-jin.
Ternyata dia masih hidup guys, pasca pengeroyokan yang dilakukan Arrowhead di malam itu. Yongjae dibius dan dibawa keluar dari sana. Di pagi harinya Yongjae yang terbangun dan sudah ada di tempat lain. Lalu dia bergegas ke rumah sakit untuk menemui istrinya. Terlihat Soyun yang hanya diam saja karena masih shock. Soyun memberikan rekaman video itu kepada Yongjae. Mereka tak menyangka anak pertama mereka yang baru lahir akan mati dalam beberapa hari lagi. Dan bagaimana mungkin juga bayi yang baru lahir itu sudah divonis akan masuk neraka. Soyun pun menyangka mungkin malaikat maut itu membuat kesalahan. Singkatnya Yongjae pun mencari cara lain. Dia teringat kata-kata terakhirnya Junwan soal golongan yang disebut Sodo. Dia browsing-browsing di internet mencari tahu kelompok Sodo tersebut. Di lain sisi, sekte kebenaran baru mewajibkan semua anggotanya memberitahukan jika mereka mendapatkan pesan kematian dari malaikat dan memberitahukan juga kapan waktunya itu terjadi. Karena orang yang akan dijemput oleh malaikat maut akan disiarkan secara live. Karena itu salah satu keuntungan besar untuk sekte kebenaran baru. Di samping mendapat pundi-pundi uang dari hak siar, mereka juga mengukuhkan kepercayaan publik kepada sekte kebenaran baru. Jadi intinya gini guys, sekte ini membuat konten kematian seseorang untuk diuangkan dan dijual ke publik. Jatuhnya sekte kebenaran baru pansos kepada malaikat maut. Ketua Kim muncul di tengah demonstrasi yang akan dimulai. Seakan-akan dia adalah bagian dari nubuat tersebut. Dan tak lama pun malaikat maut datang. Di sini para petinggi dari sekte kebenaran baru melakukan rapat dadakan. Mereka mencium adanya kelompok baru yang akan menjadi penghalang mereka. Dari sumber informasi yang mereka dapatkan, kalau kelompok Sodo itu dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Min Hae-jin. Tentu saja dia tak asing lagi untuk ketua Kim. Di lain sisi, Yongjae menemui Profesor Gong, salah satu anggota dari kelompok Sodo. Dari sini dia mendapatkan informasi lebih detail terkait pesan kematian seseorang dan keterikatannya dengan sekte kebenaran baru. Tujuan dari kelompok Sodo sendiri ingin mengungkap semua kebohongan yang selama ini dilakukan oleh sekte kebenaran baru. Kalau pesan kematian kepada seseorang dan malaikat maut itu datang, tak ada hubungannya sama sekali dengan sekte kebenaran baru. Mereka hanya memanfaatkan keadaan saja. Kelompok Sodo ini mencari orang-orang yang mendapatkan pesan kematian, dan mereka yang akan menyembunyikan orang pendosa itu dari sekte kebenaran baru, agar demonstrasi si pendosa itu tidak dipublikasikan. Terus terang sebenarnya mereka para pendosa itu tidak mau kematiannya dipublikasikan, karena itu adalah aib, dan bahkan keluarganya pun yang akan menanggung malunya nanti. Anggota kelompok Sodo ini underground, mereka menyebar di segala lini, dan mereka juga meretas di situs resminya sekte kebenaran. Di pihak sekte kebenaran, mereka yang merasa sudah mulai terusik meminta bantuan kepada kelompok Arrowhead untuk mencari keberadaan kelompok Sodo. Sementara Yongjae bertemu langsung dengan Min Hae-jin. Di sini Min yang mengetahui kalau bayinya Yongjae mendapatkan pesan kematian. Min meminta izin kepada Yongjae untuk menyiarkan secara langsung saat terjadinya demonstrasi bayinya itu. Karena dengan disiarkan secara live ke publik, itu akan mematahkan konsep dosa yang dianut oleh sekte kebenaran baru. Karena konsep dosa dari sekte itu adalah mereka yang mempunyai dosa besarlah yang akan didatangi oleh malaikat maut dan dicap sebagai penghuni neraka. Tentunya dengan siaran langsung malaikat maut yang akan menjemput si bayi, itu akan bertentangan dengan konsep dosa yang dianut oleh sekte kebenaran baru. Tidak ada konsep dosa keturunan di sekte tersebut. Secara tidak langsung, mereka akan menghancurkan kepercayaan publik kepada sekte kebenaran baru, sekaligus membongkar kebohongan mereka. Akan tetapi Yongjae tidak setuju akan semuanya itu. Dia tidak berpikir sejauh itu. Untuk menghadapi anaknya yang akan mati saja, dia tidak sanggup. Yongjae hanya ingin keluarganya kembali utuh, bukan ingin menjadi pahlawan bagi orang lain. Oke guys, gue sangat paham apa yang dirasakan oleh Yongjae. Tidak mudah baginya untuk memutuskan semuanya itu. Tapi walau bagaimanapun kematian anaknya tak bisa terhindarkan lagi. Di sini Profesor Gong menceritakan masa lalunya terkait anak sematawayangnya yang mati karena dia juga mendapat pesan kematian. Walaupun dia kehilangan anak satu-satunya, tapi kematiannya itu tak diketahui oleh orang lain. Lanjut cerita Profesor Gong yang dihadang saat dalam perjalanannya. Mereka yang adalah kelompok Arrowhead mulai melakukan aksi brutal mereka yang akan menghancurkan kelompok Sodo. Satu persatu kelompok Sodo mulai ditangkap dan mereka yang dibakar hidup-hidup.
Arrowhead yang mengetahui posisi markas Sodo, mereka membawa banyak anggotanya untuk mencari Min Heijin di sana. Tapi untungnya Min yang tahu kedatangan mereka dan masih sempat untuk melarikan diri. Namun di area tersebut yang sudah terkepung dan pertikaian pun tak terhindarkan. Min yang kini bisa bela diri dan mampu melawan mereka satu persatu. Dan akhirnya dia pun berhasil lolos dari kepungan Arrowhead. Yongjae belum memberitahu kepada Soyun tentang rencana yang akan dilakukan oleh Min. Yongjae sendiri sepertinya tak bisa untuk memberitahunya karena takut akan menyakiti perasaan Soyun perihal kematian anaknya yang akan disiarkan secara live. Di besok paginya, tersebar berita ditemukan 2 mayat yang sudah gosong dan tergantung. Mereka memberitahu kalau itu adalah perbuatannya malaikat maut, karena orang-orang itu yang harus menanggung dosa telah menentang Tuhan. Dari pihak Arrowhead sendiri membuat berita palsu, memberitahukan kepada publik untuk berhati-hati kepada kelompok Sodo yang dipimpin oleh Min Heijin. Soyun istrinya Yongjae malah datang ke tempat sekte kebenaran baru. Dia tak tahu harus berbuat apa lagi. Tujuannya hanya ingin berkonsultasi di sana, dan dia pun malah mematikan handphonenya itu dan hanya mengirim pesan kalau dia yang akan pergi ke sekte New Truth. Yongjae yang tahu dia pun bergegas akan menjemputnya, dan dia pun menghubungi Min Heijin. Di sana dia bertemu dengan Daikon Yuji, konsultan dari sekte New Truth. Dia memberikan flash disk yang berisi video soal anaknya yang mendapati pesan kematian. Tentunya ini adalah masalah besar untuk sekte kebenaran baru, karena tidak sesuai dengan konsep dosa yang mereka sebarkan kepada publik. Dan ini kasus pertama kali terjadi, anak bayi yang baru lahir dicap sebagai penghuni neraka. Yuji meminta kepada Soyun untuk menunggunya, karena masalah ini akan dibicarakan kepada pemimpin sekte terlebih dahulu. Para petinggi sekte melihat video tersebut mulai panik. Kim memerintahkan agar video tersebut tidak tersebar ke publik dan memisahkan anak bayi itu dengan ibunya. Yongjae dan Min bersama anggota lainnya datang. Min lalu menghadang orang-orang yang akan bawa Soyun. Dan mereka berhasil merebut kembali bayinya itu dan segera kabur dari sana. Singkat cerita, Soyun dan Yongjae menyetujui rencana dari Min yang akan menyiarkan secara langsung saat terjadinya demonstrasi anak bayinya. Di sana mereka menemui seseorang, dan dia adalah Lee, si YouTuber itu yang di awal episode ada di pihaknya sekte kebenaran baru. Namun justru kini dia yang mendapatkan pesan kematiannya itu. Dan sejak saat itulah Lee berhenti dari keanggotaan sekte tersebut. Di sini Min yang akan memanfaatkan fasilitas penonton di sosial medianya Lee agar siaran langsung nantinya bisa ditonton oleh banyak orang. Dan ternyata jadwal kematian Lee sama dengan anaknya Yongjae yang hanya berselisih 5 menit saja setelahnya. Di hari terakhirnya, Lee menelepon ketua Kim dan memberitahukan soal dia yang mendapatkan pesan kematian. Lee juga menanyakan kenapa anak bayi yang baru lahir bisa mendapatkan pesan kematian. Apa dosa si bayi hingga harus menjadi penghuni neraka? Ketua Kim yang tak tahu harus menjawab apa atas pertanyaan tersebut, hingga Ketua Kim dengan pedenya mengatakan kalau Tuhan juga bisa berbuat salah, dan terpilihnya Lee itu karena untuk menutupi kesalahan Tuhan. Akhirnya Ketua Kim memerintahkan semua stafnya untuk mencari keberadaan mereka dengan jejak dari handphonenya Lee. Malam pun tiba, mereka yang berada di sebuah rumah susun. Ternyata Lee kini malah berbelot kembali. Dia menikam anggota dari kelompok Sodo yang membawa alat untuk siaran langsung. Yongjae yang akan keluar sebentar, namun dia menemukan mereka yang sudah tergeletak. Dan Lee ada di sana, kini dia yang akan menyerang Yongjae. Hingga pertikaian terjadi antara Min dengannya. Sementara waktu demonstrasi sebentar lagi akan dimulai. Soyun keluar dengan menggendong bayinya. Sambil menangis, dia berbicara kepada orang-orang yang ada di sana dan memberitahukan kepada mereka kalau bayinya yang akan diambil oleh malaikat maut. Soyun meminta kepada mereka di sana untuk menjadi saksi demonstrasinya. Salah satu warga di sana ada yang menyiarkan secara live ke media sosial. Dan kebetulan para polisi yang bersama Daikon Yuji melihat siaran tersebut. Lalu dia pun meletakkan bayinya itu di sana.
anak pertamanya yang harus tewas. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, mereka percaya kalau bayi itu adalah penghuni neraka. Tak lama kemudian malaikat maut datang. Namun walau bagaimanapun insting seorang ibu tak mau anaknya yang terluka, dan dia mengambil kembali anak bayinya antara malaikat maut dan seorang ibu yang memperebutkan bayi. Yongjae datang dan dia pun mencoba menghentikan malaikat maut. Begitupun dengan Min yang membantu mereka. Namun apalah daya, itu bukan lawan yang sebanding untuk manusia. Akhirnya mereka berdua pun yang pasrah. Yongjae mengambil sebuah selang, lalu dia mendekap erat Soyun dan menempatkan bayinya di tengah-tengah mereka. Dan malaikat maut yang melakukan tugasnya. Akan tetapi, Yongjae dan Soyun pun ikut tewas. Dan kini tersisa hanya tinggal mayat mereka yang sudah menjadi gosong. Tak lama terdengar ada suara tangisan bayi di sana. Lee muncul dan menghampiri ke arah tangisan bayi. Dan ternyata bayinya itu masih hidup, guys. Tentu saja itu membuatnya semakin bingung. Namun di sini Lee malah yang akan membunuhnya. Min yang melihat itu pun segera menghadangnya. Tak lama kemudian malaikat maut muncul kembali dan memburu Lee. Min membawa anak bayinya yang tak dia sangka masih hidup. Orang-orang di sana simpatik melihat keajaiban yang terjadi kepada si bayi yang terhindar dari malaikat maut. Orang-orang dari sekte kebenaran baru datang. Daikon Yuji mencoba untuk mengejar Min, namun dia tak diberi jalan. Daikon Yuji masih sempat-sempatnya membawa doktrin ajaran sektenya, yang padahal orang-orang di sana sudah tahu kebohongan sekte tersebut sekarang. Karena emosi, Daikon Yuji malah memukuli Pak Tua yang mencoba menentangnya. Polisi yang melihat itu pun tak tinggal diam. Dia kini yang diringkus dan dibawa. Min pergi membawa bayi dari anaknya Yongjae dan Soyun. Lalu di kediamannya rumah Pak Jungja, tubuh gosongnya yang ada dalam sebuah box kaca tiba-tiba saja bergerak dengan sendirinya dan berproses kembali menjadi utuh. Lalu episode 6 pun selesai. Jujur guys, ceritanya agak sedikit menggelitik, apalagi pas di segmen Ketua Qin yang tak bisa menjelaskan atas pertanyaan Lee terkait bayi yang baru lahir namun sudah divonis akan masuk neraka, dan malah menjawab Tuhan yang membuat kesalahan dalam memilih targetnya. Tapi guys, kita tahu di sini masih banyak yang belum terungkap, apalagi kita tahu tubuhnya Pak Jungja yang kini kembali utuh. Apakah serial ini akan ada kelanjutannya? Tak tahulah guys. Semoga saja berlanjut, karena ini ceritanya masih sangat mentah sekali. Mungkin sekian dulu dari saya. Apapun itu, ini hanyalah sebuah hiburan semata. Ambil hikmah apa yang bisa didapat dari serial Hellbound ini. Dan yang terpenting, semoga kalian suka dan terhibur. Salam dari saya, dan bye-bye.